Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan bilangan perpangkatan. Bilangan perpangkatan itu biasa disebut juga perkalian berulang. Perkalian berulang ya. Baik, kita mulai dari halaman ini. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat perkalian berulangan dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, perkalian bilangan 2 ini berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Itu dinamakan 2 pangkat 3 karena dikalikan berulang sebanyak 3 kali gitu ya. Termasuk di sini ada perkalian 3 diulang sebanyak 5 kali. Ini diulang sebanyak 4 kali ya. Selanjutnya perpangkatan basis yang sama. Basis itu apa? Basis itu kan dasar, bawah. Sedangkan yang ini atas, ini bawah. Berarti basis itu yang 2 ini, ya kan? Nah, basis yang sama, basisnya sama. 2 kali 2 kali 2 sama semua kan ini? Basisnya sama. Dan pangkatnya adalah 3, gitu ya. Di sini ada juga misal 4 kali 4 sama dengan 4 kuadrat. Basisnya yang sama mana? 4 kan? Berarti basisnya adalah 4 gitu ya. Di sini ada perpangkatan basis yang berbeda. Di sini bisa kita lihat ada Y, ada T gitu ya. Y ini dikalikan sebanyak 2 kali dan T sebanyak 3 kali ya di sini. 1 2 3. Makanya di sini Y karena dia dikalikan perulangan sebanyak 2 kali, maka dikatakan Y pangkat 2. Dan T sebanyak 3 kali, maka dikatakan T pangkat 3. Y kuadrat kali T pangkat 3. Y dan T adalah basis ya, basis. Pangkatnya 2 dan 3 gitu ya. Nah, di sini nyatakan perkalian berikut ke dalam pangkat. Oke, ada perkalian berulang 13, ada perkalian berulang negatif 4, ada perkalian berulang 13.500. Tentu basisnya adalah 13, negatif 4, dan 13.500. Tapi pangkatnya berapa? Gitu ya, pangkatnya berapa? Oke, kita jawab. Di sini perkalian berulang 13 sebanyak berapa kali? 4 kali. Makanya dia pangkatnya 4. Di sini negatif 4 ya, sebanyak 5 kali. Makanya dia negatif 4 pangkat 5. Sedangkan 13.500 ini juga sebanyak 5 kali. Makanya dia 13.500 pangkat 5 begitu ya. Cara menghitung perpangkatan. Contoh nih, 5 pangkat 4 ini. Itu hasilnya berapa sih? Nah, 5 pangkat 4 itu berapa kali pengulangan? Sebanyak 4 kali. Bisa dilihat di sini ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya 625 begitu ya. Oke, nah sekarang 4 pangkat 5. Hasil perpangkatan di bawah ini berapa sih gitu. Nah, ini adalah 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu perkalian berulang 4 sebanyak 5 kali. Ini sebanyak 4 kali. Ini sebanyak 3 kali ya kan. Negatif 2 sebanyak 3 kali, negatif 2 sebanyak 4 kali. Dan selanjutnya ini ada operasi campuran dari penjumlahan dan perkalian, pengurangan dan pembagian. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat selanjutnya. Ini pembahasannya ya. Di sini 4 pangkat 5 dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, hasilnya 1024. Nah, di sini negatif 2 dilakukan perkalian sebanyak 4 kali karena dia pangkatnya 4. Sementara ini pangkatnya 3 dilakukan perkalian sebanyak 3 kali. Hasilnya 16 dan negatif 8. Kenapa berbeda? Karena pada prinsipnya jika negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Dan ketika negatif dikali positif atau sebaliknya positif dikali negatif sama dengan negatif. Di sini negatif kali negatif positif. Kemudian positif dikalikan negatif lagi negatif ya kan. Negatif dikalikan negatif sama dengan positif, maka hasilnya
positif di sini, sedangkan di sini negatif 2 kali negatif 2 positif ya. Kemudian positif dikalikan negatif, jadi hasilnya negatif gitu. Nah, selanjutnya ini operasi penjumlahan dan perkalian dari bilangan perpangkatan. Kita lakukan operasi perkalian terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita sederhanakan dulu nih. Atau kita jabarkan dulu 4 pangkat 2-nya. Jadi 4 kali 4 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan perkalian. 2 kali 4 kali 4 sama dengan 32. Kemudian di sini hasilnya adalah 3 plus 32 sama dengan 35 begitu ya. Nah, kemudian ada di sini pengurangan dan pembagian. Karena ini dalam kurung, maka kita dahulukan dalam kurung terlebih dahulu ya. 11 min 3 sama dengan 8 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya kita lakukan pengalihan berulangan. 2 kali 2. Nah, sama dengan 4 ya. 8 bagi 4 sama dengan 2 begitu. Oke, selanjutnya pernyataan perkalian dalam pangkat basis yang sama. Basis tadi yang apa? Yang di bawah ya. Oke. Nyatakan 1024 itu dengan basis 4. Oke, caranya gimana? Caranya adalah lakukan pengulangan perkalian 4 agar sampai menghasilkan 1024. Sini 4 kali 4 baru 16 hasilnya, belum sampai 1024. Ternyata ketika dia dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali baru menghasilkan 1024. Jadi hasilnya karena dia pengulangannya 5 kali 4 pangkat 5. Nah, sekarang kalau 8 dengan basis 2 pangkatnya berapa? Gitu kan ini. Begitu juga 1000. Kalau basisnya 10 pangkatnya berapa? Kita lanjutkan. Di sini kita lihat ada jawabannya sudah ya. Kenapa dia 3 kali? 2 pangkat 3 jadi 8. Kita lihat di sini. Ketika 2 dikali 2 itu baru 4 sampai sini ya. Dia belum 8. Nah, ketika 4 dikali 2, hasil 2 kali 2 ini 4 dikali 2 sama dengan 8. Oh, ternyata pengulangan perkalian 2 sebanyak 3 kali menghasilkan 8. Maka hasilnya 2 pangkat 3. Begitu juga dengan 10 ini, basis 10. Kita lakukan pengulangan perkalian dulu. 10 kali 10 100, belum 1000 ya, baru 100. Ketika 100 dikalikan 10 lagi hasilnya baru 1000. Nah, di sini kita lihat pengulangan perkalian dari 10 sebanyak 3 kali menghasilkan 1000, makanya dia 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang konsep perkalian perpangkatan. Di sini kita lihat basisnya sama A dan A, tapi pangkatnya M dan N. Nah, ketika perkalian seperti ini, pangkatnya kita jumlahkan seperti ini ya. Perkalian kita jumlahkan, gitu kan ya. Pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian di sini ada contohnya, 3 pangkat 2 ya, kali 3 pangkat 4. Kita aplikasikan ke sini rumusnya. 3 pangkat 2 ditambah 4. Hasilnya 3 pangkat ya, 3 pangkat 6. Lakukan pengulangan perkalian sebanyak 6 kali. Dari 3 ini hasilnya 729 gitu. Nah, selanjutnya berbeda lagi ini. Ketika dalam kurung A pangkat N dipangkatkan lagi M, maka di sini ketika kasusnya dalam kurung maka pangkatnya harus dikalikan. Gitu ya. Di sini kita lihat 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 lagi. Jadi pangkatnya kita kalikan 2 kali 4. Seperti ini 3 kali 2. 3 pangkat 2 kali 4. Jadi sama dengan 3 pangkat 8. Lakukan pengulangan perkalian sebanyak 8 kali. Hasilnya 6561. Begitu ya. Selanjutnya dengan berbeda basis. A dan B basisnya beda ya. Tapi ini dalam kurung M. Kita keluarkan dari kurung. Jadi seperti ini. A pangkat M, B pangkat M, ya kan? Nah, contohnya di sini, basis beda 3, basisnya 4, basisnya tapi dalam kurung dipangkatkan 2. Kita keluarkan dulu 3 dan 4-nya. Kemudian dilengkapi dengan pangkat 2. Gitu ya. Masih ingat kan aljabar
ya kan? Sifat aljabar itu bagaimana? 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Kita lakukan pengulangan sebanyak 2 kali di sini ya. Hasilnya 9 kali 16 sama dengan 144 gitu. Selanjutnya, sederhanakan perpangkatan di bawah ini. Oke. Tadi sudah kita hafalkan rumusnya ya. Sudah paham tentang rumus. Kalau perkalian itu pangkatnya diapakan, kalau dalam kurung seperti ini pangkat diapakan, termasuk basis berbeda diapakan. Nah, di sini ada contoh lainnya, aljabarnya gitu ya. Oke, langsung. Di sini kita lihat dari soal pertama dulu. Ya. 4 kuadrat kali 4 pangkat 4. Ketika perkalian itu kita jumlahkan pangkatnya. Oke? Oke. Di sini ada 4 pangkat 2 plus 4 itu sama dengan 4 pangkat 6 ya. Dilihat ya. Di sini 2-nya dan 4-nya kita jumlahkan pangkatnya ya. Nah, kemudian ada ini pangkat dalam kurung tadi ya. Ketika pangkat dalam kurung itu kita apa tadi? Kita kalikan ya. 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, di sini ada 2 dikali 3 pangkat 4. Ini basisnya berbeda. Ketika basisnya berbeda di dalam kurung, maka kita keluarkan dulu. Menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Begitu ya. Nah, di sini ada aljabar. Y kali 2Y kuadrat. Kita jabarkan dulu. Di sini itu 2Y kuadrat itu sama dengan 2 dikali Y kuadrat. Hasilnya 2Y kuadrat ya, masih ingat ya. Kita rubah dulu ke dalam penjabaran seperti ini. Jadi di sini adalah Y ya kan, dikali Y kuadrat kali 2. Ini bisa dibalik ya. Sama dengan Y pangkat 1 plus 2. Sah, loh, kok bisa Y pangkat 1? Oke, jelaskan lagi. Ketika bilangan itu sendirian tidak ada pangkat, itu sama dengan pangkat 1. Misalnya di sini ada 2 sendirian ya. Nah, 2 ini tidak sendirian sebenarnya. Ada pangkat 1 di sini. Cuman tidak ditulis kalau pangkat 1. 2 sama dengan 2 pangkat 1 gitu. Nah, jadi Y pangkat 1 tambah 2 kali 2 ini ya. Sama dengan 2Y pangkat 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya 4Y kuadrat. Ketika di dalam kurung seperti ini kita jabarkan. Jadi keluar begini ya. 4Y kuadrat berarti kita lakukan perkalian perulangan sebanyak 2 kali dari 4Y ini. 4Y kali 4Y. Kita ingat tadi ketika tuh 2Y ya kan, 2Y ini atau 2Y kuadrat ini itu kalau dijabarkan jadi 2 kali Y gitu ya. Nah, kita jabarkan lagi. 4 kali Y, 4 kali Y, atau bisa dikelompokkan 4 kali 4 kali 4 ini ya, kali Y kali Y. Ketika dia sudah dikelompokkan seperti ini, kita lihat di bawahnya, kita jadikan perpangkatan lagi. 4 kali 4 itu 2 kali pengulangannya, jadi 4 pangkat 2, Y juga 2 kali, Y pangkat 2. Kita lakukan hasilnya. 4 pangkat 2 itu sama berapa? 16 ya. 4 kali 4 16. Y kali Y kuadrat. Nah, 16 kali Y kuadrat itu sama dengan 16Y kuadrat gitu ya.